Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang baik, yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan hikmat, tuntunan dalam segala aktivitas dan tindakan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu, serta taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 12 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara dikasih Tuhan, secara umum, kesulitan ekonomi, ketiadaan uang dan pekerjaan, bisnis yang merosot, perdagangan yang sepi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan lahiriah kita pandang sebagai kondisi yang buruk. Ini merupakan penilaian kita secara manusia, karena memang keadaan itu dapat berdampak langsung kepada kita. Tapi lebih khusus sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, hal yang terutama yang dapat dikategorikan sebagai keadaan yang buruk atau masa yang sukar bukanlah soal ekonomi, tapi soal meningkatnya kejahatan dan terjadinya kemerosotan moral, di mana semakin banyak orang yang tidak lagi peduli kepada kebenaran dan melupakan Tuhan. Faktor finansial dan ekonomi mungkin bisa berpengaruh, tapi itu bukanlah faktor yang menjadi pengganggu iman kita. Dalam Habakuk 3 ayat 17-18 tertulis, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi jelas saudara dari sini bahwa situasi kesulitan ekonomi tidak akan membuat kita gelisah dan tidak akan menghilangkan sukacita kita di dalam Tuhan. Kita justru akan merasa gelisah dalam tanda kutip sebagai orang-orang beriman, karena semakin meningkatnya jumlah orang yang menjauh dari Tuhan dan meningkatnya kejahatan di mana-mana. Mungkin secara lokal kita tidak melihat tren ini terjadi, tapi kalau kita melihat yang terjadi secara global, maka kita akan menyadari bahwa dunia ini semakin menuju kepada situasi pemerintahan antikristus, di mana nantinya orang-orang percaya akan semakin terdesak keberadaannya dan kefasikan semakin berkuasa. Saudara dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 12 ini merupakan keluhan hatinya mengenai situasi yang terjadi di sekelilingnya. Ia memohon pertolongan Tuhan karena orang-orang yang saleh telah habis, orang-orang yang setia telah lenyap dari antara anak-anak manusia, dan berbarengan dengan itu orang-orang yang fasik semakin merajalela. Bukankah hal yang seperti ini juga, saudara, yang terjadi hari-hari ini? Ada banyak orang yang begitu cepat meninggalkan imannya dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Berbagai perkara dalam hidup membuat orang melupakan Tuhan dan meninggalkan kebenaran, sehingga pada akhirnya orang saleh dan orang yang setia lenyap, dan semakin banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Dalam situasi yang demikian, ketika kita membandingkan keadaan diri kita sebagai orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan,
kita mungkin akan tergoncang secara iman dan mulai enggan serta malas terhadap Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini untuk tetap setia dan hidup benar. Karena sebagaimana dinyatakan di ayat yang ke-6, bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa setiap janji firman-Nya pasti ditepati oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menjaga kita dari angkatan yang jahat sekarang ini. Saudara dikasih Tuhan, bukan hanya anak-anak atau generasi muda yang rentan terhadap situasi dunia yang jahat, tapi kita semua menjadi objek sasaran dari keadaan yang dapat melemahkan iman. Mari kita jangan berfokus pada kondisi dunia ini, dan jangan berfokus pada keadaan atau hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi berfokuslah pada Tuhan, percayalah pada firman-Nya. Pada akhirnya saudara, kita akan melihat bahwa janji Tuhan digenapi. Pertolongan Tuhan dinyatakan bagi setiap orang benar. Ada upah kekal bagi kesetiaan kita. Berkat keselamatan dan kehidupan disediakan bagi setiap kita yang percaya dan selalu mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Allah yang kudus dan kekal. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari satu kebenaran, bahwa Tuhan, janji-Mu adalah janji yang murni, dan Engkau menepati setiap janji firman-Mu, serta Engkau menjaga dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang telah menguduskan, membenarkan dan menyelamatkan kami. Kami diselamatkan oleh anugerah-Mu, dan Engkau menjaga kami dari angkatan yang jahat sekarang ini. Tolong kami Roh Kudus, pimpin hidup kami, supaya kami selalu setia. Kami tidak tergoda dan kami tidak terbawa oleh arus dunia ini. Tapi kami teguh berpegang pada firman-Mu. Terus mengasihi Engkau Tuhan Yesus di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat setiap kami masing-masing secara pribadi, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, melepaskan yang terikat dan terbelenggu kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar, mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami berkat, sukacita, dan karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan tuntun kami untuk selalu ada dalam jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.